Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jamal, perkenalkan saya Syari Rizal dengan NIM 12513801006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang sudah Bapak berikan tadi pagi. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan 120 dikurang 2P pangkat 2. Nah, yang ditanya berapa elastisitas permintaan jika harga 20? Pertama, maka pada saat P sama dengan 20, harga dimasukkan ke fungsi permintaan. Jadi 120 dikurang 2 dikali 20 pangkat 2 sama dengan 120 dikurang 2 dikali 400. Nah, 2 kali 400 sama dengan 800. Jadi 120 dikurang 800 hasilnya min 680 karena yang lebih tinggi adalah min 800. Lalu masuk ke turunan QD. Turunan QD ada sama dengan delta Q per delta P sama dengan turunan 120 dikurang 2P pangkat 2. 2P pangkat 2 itu diturunkan 2 dikali 2 sama dengan 4 P, lalu 2 dikurang 1, jadi hasilnya min 4P. Lalu jika P sama dengan 20 atau harga sama dengan 20, maka Q sama dengan min 680 dan delta Q per delta P sama dengan min 4, lalu dimasukkan untuk elastisitas permintaannya. Jadi rumusnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan delta Q per delta P nya tadi adalah min 4P, lalu P nya dirubah menjadi harga yang 20 dikali P nya itu 20 per Q nya itu min 680 sama dengan 4 kali 20 tadi adalah min 80 dikali 20 per min 680 sama dengan min 600 per 680 sama dengan 2,35. Permintaan bersifat elastis karena elastis permintaan lebih dari 1. Kenaikan harga 1% akan menurunkan jumlah yang diminta sekitar 2,35%. Soal nomor 2, diketahui P 20 sama dengan 20 min 8Q. Ditanya yang pertama, fungsi jumlah pendapatan. Fungsi jumlah pendapatan rumusnya P kali Q. P itu adalah harga dan Q itu adalah kuantitas. Nah, jadi dimasukkan P nya itu tadi 20 dikurang 8Q, sedangkan Q nya belum diketahui, jadi 20 min 8Q dikali Q, 20Q sama dengan 20Q dikurang 8Q pangkat 2. Yang B, fungsi pendapatan maksimal. Fungsi pendapatan maksimal ini adalah turunan dari jumlah pendapatan. Jadinya 20Q TR tadi 20Q min 8Q pangkat 2 diturunkan, Q nya menjadi hilang, 20 dikurang 16Q. 16Q didapatkan dari 2 dikali 8 sama dengan 16. Q pangkatnya kan 2, jadi 2 dikurang 1, jadi 1, jadi 16Q atau 16Q pangkat 1. Selanjutnya ada pendapatan maksimum terjadi pada saat TR turunan TR atau MR sama dengan 0. TR tadi TR aksen tadi adalah min 20 dikurang 16Q. Ini bisa dibalik ataupun tidak. Jadi min 16Q tambah 20. Maka pendapatan maksimum min 16Q tambah 20 sama dengan 0. Ini kenapa Q-nya di depan? Karena dia memiliki variabel. Ya. Nah, di situ min 16Q sama dengan tambah 2Q sama dengan 0. Min 16Q 20-nya dipindahkan ruas atau sama dengan semuanya ini dibagi 0. Jadi min 16Q sama dengan min 20. Q sama dengan min 20 dibagi min 16 sama dengan 1,25. Maka nilai MR pada saat Q 1,25 adalah TR masukkan TR yang pertama atau jumlah pendapatan yang sebelum diturunkan, yaitu min 8 atau
min 8 dikali 1,25 pangkat 2 ditambah 20 dikali 1,25. Jadi min 12,5 ditambah 25 sama dengan 12,5. Selanjutnya nomor 3. Diketahui TU sama dengan 40Q dikurang 0,4 Q pangkat 2. P-nya itu 16.000 per unit, 16 perak per unit. Jawab. Jadi MU itu kan marginal utility sama dengan P. Yang pertama dicari itu MU atau marginal utility. Rumusnya itu delta TU per delta Q sama dengan 40 dikurang 0,8 Q. Ini merupakan turunan dari TU. Lanjut, karena MU sama dengan P, jadi masukkan MU-nya 40 kurang 0,8 Q dan P-nya adalah 16. Lanjutnya di bawah 0,8 Q sama dengan 24. 24 itu didapat dari 16 dikurang 40. Jadi Q sama dengan 30. Lanjut TU. Kita cari kepuasan total akhirnya. TU 40 ini tinggal masukkan, kan tadi persamaan tadi ada yang ini yang awal banget yang ada di soal, lalu masukkan Q-nya tadi kan 30, masukkan ke Q-nya. 40 dikali 30 dikurang 0,4 kali 30 pangkat 2 sama dengan 1200 dikurang 360, hasilnya 840. Nomor 4. Diketahui MR Q sama dengan 200 dikurang 8Q. Lalu MCQ 40 tambah 4Q. Ditanya yang pertama, fungsi pendapatan total, atau yang A, fungsi pendapatan total atau TR. Kan tadi rumusnya adalah MR sama dengan D TR per DQ atau turunan dari TR. TR-nya untuk mencari TR itu didapat dari MR-nya tadi. MR-nya tadi kan ada 200 kurang 8Q, itu diintegralkan. Lalu diintegralkan rumus integral itu kan ini kalau 200 dikurang 8Q. Misal yang 8Q-nya itu 8 per, kan pangkatnya itu kalau Q doang itu berarti 1 ya. Berarti 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Habis itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu pangkatnya itu ditambahkan 1. Jadi 1 tambah 1 2. Jadi 200Q dikurang 4Q pangkat 2 ditambah C. DQ-nya itu ditambah C. Yang B, fungsi biaya total jika biaya tetap 1000. MC tadi MC sama dengan D TC per DQ delta Q. Nah, TC-nya itu gimana cara nyarinya? Diintegralkan dari yang diketahui MCQ. Jadi 40 tambah 4Q integral DQ. 40 jadi diintegralkan, hasilnya 40Q tambah 2Q pangkat 2 ditambah C. C-nya itu biaya tetap tadi yaitu 1000. Jadi 40Q tambah 2Q pangkat 2 ditambah 1000. Selanjutnya yang terakhir ada menghitung fungsi keuntungan total, yaitu keuntungan total rumusnya TR dikurang TC. Masukkan TR-nya tadi adalah 2 yang sudah diturunkan 200Q min 4Q pangkat 2 dikurung, habis itu dikurang dengan TC-nya itu tadi 40Q ditambah 2Q pangkat 2 ditambah 1000. 1000-nya tadi itu C biaya tetapnya. Lalu semua dikeluarkan. 200Q dikurang 4Q pangkat 2 dikurang 40Q dikurang 2Q min 100 sama dengan 160Q dikurang 6Q pangkat 2 dikurang 1000. Selanjutnya ya nomor terakhir yaitu diketahui persamaan 1 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 5. Persamaan 2x tambah 2y ditambah z sama dengan 8. Persamaan 3x dikurang y tambah 2z sama dengan 7. Yang pertama itu ubah ke bentuk matriks AX sama dengan B. Oke. Jadi nanti ada persamaannya dimasukkan yang dari persamaan 1 2 3 itu jadi 2 1 3 3 2 min 1 min 1 1 2.
Lalu X, Y, Z sama dengan 5, 8, 7. Nah, habis itu lanjut ke hitung determinan utama. Determinan utama tadi itu yang persamaan itu di angkanya aja, X, Y, Z nya itu dihilangkan. Jadi determinan itu bentuknya begini sama begini, itu nanti akan dikurangkan. Yang pertama determinan utama, 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 dikali 3 ditambah min 1 kali 1 dikali min 1 dikurang yang begini, min 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 kali 1 kali min 1 ditambah 3 kali 1 kali 2. Semua ditotalkan. Yang pertama yang dari yang begini dulu, yaitu 2 kali jadi 8 tambah 9 tambah 1 dikurang sama yang kayak gini, min 6 min 2 tambah 6 sama dengan 18 kurang min 2 sama dengan 20. Lanjut kita hitung determinan variabel atau determinan dx, dy, dz. Untuk dx itu masukkan yang matriks tadi yang 587 itu ke barisan yang pertama, ke kolom yang pertama. Jadi 587 32 min 1 min 1 1 2. Habis itu di sini ditambahkan lagi. Itu buat kita agar mudah mengkalikannya semua. Jadi dihitung determinannya yang dx ini 5 kali 2. Yang pertama ada yang kayak gini, 5 kali 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 kali 7 ditambah min 1 kali 8 kali min 1 dikurang sama yang begini, yaitu min 1 kali 2 kali 7 ditambah 5 kali 1 kali min 1 ditambah 3 kali 8 kali 2. Hasilnya yang kayak gini 20 tambah 21 tambah 8 yang lalu dikurang dengan yang seperti ini di min 14 min 5 tambah 48. Jadi 49 dikurang 29 sama dengan 20. Habis itu kita mencari dy-nya. Dy-nya ini kalau tadi matriks yang ini dimasukkan ke kolom pertama, kalau di dy itu dimasukkan ke kolom yang kedua. Lalu dihitung dy yang begini, 2 kali 8 kali 2 ditambah 5 kali 1 kali 3 ditambah min 1 kali 1 kali 7 lalu dikurang dengan yang ini, min 1 kali 8 kali 3 ditambah 2 kali 1 kali 7 dan ditambah 5 kali 1 kali 2. Lalu hasilnya yang begini, 32 tambah 15 dikurang 7 dikurang yang ini, min 24 tambah 14 tambah 10, hasilnya 40 dikurang 0 sama dengan 40. Lalu yang terakhir ada dz. Dz itu yang matriks tadi dipindahkan ke kolom yang akhir, yang ya dirubah, kolom akhir ini dirubah menjadi 587. Jadi semua dihitung. Yang begini 2 kali 2 kali 7 ditambah 3 kali 8 kali 3 ditambah 5 kali 1 kali min 1 dikurang yang seperti ini, 5 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 8 kali min 1 ditambah 3 dikali 1 kali 7. Hasilnya yang ini 28 tambah 7 kurang 28 tambah 72 dikurang 5 yang seperti ini dikurang jadi dikurang yang seperti ini 30 kurang 16 tambah 21 sama dengan yang seperti ini, hasilnya 95 yang ini hasilnya 35. Jadi 95 kurang 35 sama dengan 60. Jadi kita tentukan nilai X. Kalau mau ditentukan nilai X, Y, Z itu rumusnya adalah D pertama, kedua, ketiga atau D, X, Y, Z itu di per D utama. Jadi kalau yang X, dx nya itu kan tadi hasilnya 20, D nya itu yang determinan utamanya 20, jadi 20 bagi 20 sama dengan 1. Sedangkan Y, dy nya 40 dibagi determinan utamanya itu 20 sama dengan 2, dz nya itu 60 dibagi determinan utama yaitu 20 sama dengan 3. Jadi X itu 1, Y itu 2, Z itu 3. Sekian penjelasan atau jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.